Halo guys, welcome to Gulita Bilu. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya, yaitu update dari Windows 11 yang terbaru. Nah, update-nya ini kenapa gue bahas ya guys? Karena ada salah satu update yang cukup menarik, yang udah lama banget sebenarnya ditunggu, bahkan udah kedengaran sih beritanya selama beberapa bulan belakangan ini, yaitu update yang membawa salah satu, apa sih dibilang, aplikasi yang bernama Copilot. Seperti yang kalian lihat di samping gua itu namanya Copilot. Nah, Copilot ini apa gitu? Jadi Copilot ini sistem AI ya guys. Jadi sistem AI yang hampir sama dengan ChatGPT seperti yang kalian lihat, hanya aja ini diintegrasikan ke desktopnya Windows. Jadi Copilot ini sebenarnya ada di browsernya Microsoft Bing. Tapi nggak semua orang ya mau pakai browsernya Microsoft Bing, buat apa gitu kan katanya. Mendingan pakai Chrome atau yang Mozilla karena memang lebih familiar di kitanya. Tapi sebenarnya Microsoft Bing itu sendiri ya gua ngerasa makainya tuh lo enak gitu. Dan gue udah kasih lihat di video sebelumnya, bagi kalian yang belum lihat silakan, karena kalian bisa install di HP Microsoft Bing-nya ini dan kalian bisa langsung chat gitu dengan AI-nya itu untuk membantu ya kerjaan kalian sehari-hari gitu ya guys. Tanpa harus repot-repot buka chat GPT dan daftar-daftar, lalu nggak perlu repot-repot juga. Kalau kalian bilang sih gini ya, kalau gue bilang sih chat GPT itu kan ada batasnya ya. Dulunya sih open source gitu, maksudnya non-profit lah. Sekarang kan dia dikomersilkan. Jadi kalian untuk menikmati fitur terbarunya ada yang pro kayak gimana gitu ya. Dan ini kalau kalian lihat yang video gua sebelumnya tentang Bing itu, dia udah pakai GPT-4. Dengan kata lain itu data yang terbaru ya, udah pasti teman-teman. Oke, sekarang kita akan lihat update-nya ini. Gue lupa update-nya ini, pokoknya update yang paling baru dah. Tapi ini masih pre, seperti yang kalian lihat di sini, ini masih pre atau masih beta lah kita bilang. Dia akan muncul langsung di taskbar kalian yang di bawah ini kalau kalian pakai PC ya. Dan ya kalian bisa langsung klik terus muncul di kayak widget kayak gini guys. Sederhana sebenarnya, tapi fiturnya hampir sama dengan yang ada di browsernya itu sendiri. Seperti yang kalian lihat ini kan ada more creative, more balance. Kalau kita pencet more precise, jadi ini dari kolom pencariannya, kalau seandainya kalian ingin mencari sesuatu, ini berhubungan dengan kalimat yang mereka tuliskan atau kata-katanya. Dan gue nggak akan bahas ini karena udah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue lebih suka pakai more creative karena lebih, ya biasanya sih lebih panjang ya perkataannya. Bisa jadi sumber inspirasi juga, karena kalau misalnya lebih pendek, kita bakal harus ngembangin lagi. Jadi buat orang yang mageran silakan. Jadi di sini kita akan berbicara juga sedikit tentang algoritma ya guys. Ya sebagai topik tambahannya lah kita bicarakan tentang algoritma. Jadi kalau menurut gue algoritma itu kan paling banyak dicari orang tentang bagaimana sih caranya kita nebak algoritma bla 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 bla. Ya itu mah urusan perusahaannya ya. Karena perusahaan platform media sosialnya yang bikin, jadi mereka yang tahu. Jadi kalau ada orang yang ngasih tahu bahwa algoritma, misalnya algoritma YouTube itu seperti ini. Ya bisa dibilang bukannya benar atau bukannya salah juga. Karena mereka biasanya berbicara berdasarkan pengalaman dan kalkulasi mereka sendiri. Jadi itu seperti yang mereka juga menebak gitu, menebak tentang algoritma YouTube berdasarkan video mereka yang bisa dibilang meledak. Atau ya meledak gitu ya. Atau videonya yang booming terus punya viewers banyak. Nah, mereka menganalisa dari sana. Jadi seperti analisa dan kalkulasi yang mereka bikin lalu mereka terjemahkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau algoritma sendiri kan kita tahu bahwa itu rahasia perusahaan ya. Rasanya hanya orang yang bikin yang tahu. Karena kalau dikasih tahu ke orang lain, ya sebenarnya sih bakal simple. Orang bakal mudah ngikutin. Dan seharusnya sih nggak ada satupun perusahaan yang ngasih tahu ke orang lain ya, ke orang luar. Terutama orang yang nggak ada hubungannya dengan pembuatan itu. Jadi kita akan lihat dulu algoritma apa. Jadi kita ketik aja algoritma itu apa. Pakai bahasa Indonesia aja langsung ya guys, nggak perlu pakai bahasa Inggris atau tulis-tulis lah. Kenapa cok? Nah sabar guys. Jadi dia akan cari sendiri tentang algoritma lah. Kemana? Oh maaf guys,
koneksi. Jadi kita akan tulis apa itu algoritma. Nah, gitu guys. Jadi dia akan mencari. Jadi kalau di ChatGPT ini adalah sumbernya data ya, atau bisa dibilang mereka mengumpulkan data, dan biasanya sih kalau yang gue lihat itu sekitarnya minimal itu per tahun ya guys. Jadi mereka up to date ke yang terbaru, dan mereka ngumpulin data dari yang udah ada. Jadi bukan kayak mereka bikin sendiri tentang apa ini apa itunya, tapi mereka ngumpulin data. Nah seperti ini ya guys, seperti yang kalian lihat di bawah ini. Nah ini chat, kita bilang GPT-4-nya aja ya, datanya itu dikumpulin dari sini nih, salah satunya Wikipedia, BitLabs, mereka ngumpulin seperti itu. Dan panjang Jo. Jadi fungsi algoritma itu memberikan instruksi jelas dan efektif kepada komputer untuk menyelesaikan masalah yang diberikan katanya. Nah ini ya guys, jadi kalian di sini ada itu. Jadi ada bagusnya kayak gini. Kalian bisa lihat di bawah ini, kalau kalian lihat kursor gue ini ya, apa perbedaan algoritma dan program, apalah gitu ya. Jadi ini bisa kalian klik dan nanti akan keluar lagi jawabannya, atau bagaimana cara membuat algoritma yang efektif. Gue rasa itu ya. Jadi ini algoritma ya. Algoritma adalah proses atau langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Biasanya digunakan di bidang komputer, matematik, dan logika. Dan ditulis dengan bahasa yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Jadi bahasa pemrograman ya kalau kita bilang. Sejarahnya dimulai sejak zaman prasejarah, Cok. Abad ke-9 oleh matematikawan Persia bernama Al-Khwarizmi, yang namanya menjadi asal kata algoritma. Al-Khwarizmi guys. Jadi algoritmi gitu mungkin ya. Tentang sistem angka Hindu dan Arab. Hindu-Arab ya, perpaduan berarti. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Oke, kalian pasti pengen tahu kan, biasanya orang nyari itu apa itu bagaimana algoritma YouTube gitu lah istilahnya. Tapi sebenarnya kalau bagi yang udah pernah pakai ini nggak bisa ya guys, karena biasanya seperti yang gue bilang itu adalah rahasia perusahaannya. Nah mereka ini ChatGPT ini ngumpulin data, jadi mereka nggak bisa nge-breach atau masuk ke dalam rahasia perusahaan orang lain, karena itu melanggar hukum. Jadi kalau kalian pengen tahu, kita bikin aja bagaimana algoritma YouTube. Nah ini guys, jadi algoritma itu apa gitu kan. Terus algoritma YouTube adalah sistem yang digunakan YouTube untuk menentukan video mana yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan minat, preferensi, dan perilaku mereka. Jadi salah satu algoritma YouTube-nya itu adalah bagaimana kalian menggunakan YouTube kalian, maka itulah video yang akan ditampilkan. Biasanya di referensi atau di beranda kalian. Penelusuran YouTube akan menampilkan video yang relevan dengan kata kunci yang dicari oleh pengguna dan mempertimbangkan judul, deskripsi, konten, dan popularitas video. YouTube akan menampilkan video yang terkait dengan video yang sedang ditonton oleh pengguna. Nah, seperti tadi itu preferensi ya. Jadi dia ngambil referensi dari apa yang kalian lakukan selama ini. Mestinya seperti itu. Jadi ada konteksnya, ada relevannya, ada kualitas video tersebut, dan interaksi dengan pengguna. Jadi interaksi pengguna video itu mungkin ya seberapa banyak komen, like, dan berapa banyak video itu dibagikan, terus trending. Nah ini ya guys, ini penting bagi kalian ya. Bagi gue juga sih. Kita sama-sama belajar di sini. Trending, YouTube akan menampilkan video yang baru dan populer di negara tertentu. Jadi ada video yang baru dan ada video yang populer. Jadi itu dua hal yang sama
tapi bisa jadi dua hal yang berbeda. Itulah kenapa biasanya YouTube selalu bilang tampilkan atau bikinlah video kalian seoriginal mungkin dan sekreatif mungkin ya. Jadi kalian akan melihat video yang baru, yang kreatif, yang biasanya belum ada, itu tampil. Atau video itu baru dan populer. Dalam pemikiran gue seperti itu guys. Jadi kita punya tahap-tahap berpikir sendiri dengan terjemahannya ini. Dengan mempertimbangkan jumlah tayangan dan laju pertumbuhan dan kesegaran video tersebut. Ya. Subscription, YouTube akan menampilkan video dari channel yang diikuti oleh pengguna dengan mempertimbangkan frekuensi, konsistensi, dan kesetiaan pengguna. Nah, jadi frekuensi dan konsistensi. Jadi video yang ditampilkan yang diikuti oleh pengguna. Terus berapa konsisten video itu keluar dan berapa banyak video itu keluar. Betulkah frekuensi? Mungkin ya. Jadi kalau kalian yang tahu silahkan chat di kolom komentar karena gue juga nggak tahu gitu. YouTube akan mengirimkan notifikasi. Oke, jadi ini sistem kerjanya ya. Restricted mode. YouTube akan menyembunyikan video yang tidak sesuai dengan pedoman komunitas atau memiliki konten sensitif dengan mempertimbangkan umur bla 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 bla. Nah, ini ya guys. Gimana kalau kita bikin gini? Beritahukan saya algoritma YouTube. Nah, gitu guys. Oh, sama ya. Jadi ini seperti kumpulan data yang dikumpulinnya tentang bagaimana YouTube itu bekerja sebenarnya. Menurut data yang ada pada mereka ya guys. But again, itu bukan sesuatu hal yang pasti. Tapi kalau kalian bisa ngikutin ini, kemungkinan ya adalah kesempatan buat video yang kalian bikin itu menjadi lebih baik dan dipertimbangkan untuk tampil di halaman pertama atau beranda ya. Jadi ini ada perubahan algoritma ya di sini. Kalau pertama kali YouTube tahun 2005 itu berdasarkan jumlah klik dan tayangan video. Kemudian algoritmanya berubah. Nah, kalau data-data sebelumnya ini mungkin benar ya. Mungkin ya. Karena ini kan data sebelumnya yang dikumpulkan. Terus YouTube berubah berdasarkan durasi tayangan video 2012. Jadi kalau berdasarkan durasi semakin panjang mungkin ya videonya, maka kan bisa ditampilkan. Lalu itu untuk mengurangi clickbait ya, karena biasanya video pendek itu kan kalau pasang gambar yang bla 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 ternyata isinya nggak sama. Tapi kalau misalnya video panjang ternyata clickbait, orang bakal skip videonya, bakal ditinggalin. Kemungkinan seperti itu ya guys. Tahun 2016 YouTube mulai mempertimbangkan engagement dan kepuasan pengguna jangka panjang seperti like, dislike, komentar, dan berlangganan. Pada 2021 algoritma YouTube terbaru berdasarkan personalisasi dan rekomendasi yang menyesuaikan video dengan minat dan perilaku masing-masing pengguna. Nah, mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan bagi kalian. Ini kita ambil satu contoh dari YouTube ya guys. Ada banyak media platform lainnya, ada banyak media platform yang media sosial lainnya seperti TikTok, Twitter, Instagram. Gue pernah lihat di channel siapa ya, gue lupa. Salah satunya gue lupa. Tapi yang diundang Radit kalau nggak. Yudis. Dia mengatakan kalau untuk vlog, untuk sesuatu yang bersifat personal apa sih kayaknya, misalnya orang yang mudah dikenal dengan orang yang belum dikenal itu akan sulit untuk vlog kemungkinan ya, karena orang yang udah dikenal tentu udah punya pengikut banyak, medianya lebih luas, penyampaiannya lebih luas. Tapi bukan berarti nggak mungkin, itu mungkin aja. Ada sih di channelnya Yudis yang di podcast, tapi dia diundang sih ya.
Apalagi yang mesti kita cari dari AI yang pintar ini ya? Bongkar. Kita bikin bongkar, guys. Bongkar algoritma YouTube terbaru. Gitu, guys. Kita bongkar semuanya. Lama, Cuk. Nah, ini teman-teman. Wow. Ini menarik ya. Jadi ada kumpulan datanya gitu. Tapi nggak tahu bener atau enggak ya guys. Jadi kalian gini guys, AI ini kita pergunakan untuk membantu kerjaan kita supaya jadi lebih mudah. Tapi bukan berarti kita akan bergantung selamanya di sana dan bergantung sepenuhnya di sana. Kenapa? Gue mesti bilang ini ya berkali-kali. Bagaimanapun juga, yang bikin AI ini atau apapun itu teknologi yang bikin adalah manusia. Dengan kata lain, ya, ini dengan kata lain, komputer paling hebat yang pernah diciptakan di muka bumi ini adalah otak manusia dan manusia itu sendiri. Jadi kalian mesti ingat itu ya guys. Semoga berhasil. Oke, jadi ini di sini ada berbagai petunjuk. Nah ini kalian cari sendiri ntar ya. Gue malas bacainnya. Tapi di sini dibilang saya telah mencari informasi tentang algoritma YouTube terbaru untuk Anda. Berarti dia mencari informasi ya. Hebatnya AI GPT itu begitu. Dia bisa mendapatkan informasi dengan cepat karena datanya bisa dikumpulin. Bongkar algoritma YouTube viral terbaru agar banyak view dan cepat monetisasi. Video ini dibuat oleh YT Zimazuke. Ingat-ingat tuh guys. Kalau kalian mau tahu, YT Zimazuke, seorang programmer dan YouTuber yang menjelaskan bagaimana algoritma YouTube bekerja. Dia memberi tips dan trik untuk meningkatkan view, engagement, dan monetisasi dengan memahami cara algoritma YouTube. Nah, itu ada satu jalan buat kalian kan. Terus ini dibuat oleh Michael. YouTuber berfokus pada konten shorts. Dia membongkar rahasia algoritma YouTube Shorts yang bisa membuat video pendek viral dan cepat mendapatkan uang dari YouTube. Dia juga memberikan contoh niche dan ide video yang cocok untuk YouTube Shorts ya. Ini ada lagi YouTube Shorts viral bla 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 bla. Kalian bisa lihat dan baca sendiri. Tapi again, sekali lagi seperti yang gue bilang di awal tadi, yang bongkar-bongkar ini adalah cara mereka dalam mengkalkulasi atau menganalisa dari video yang mereka sendiri sudah buat ya guys. Bukan berarti mereka tahu pasti tentang algoritma YouTube, kecuali mereka yang pertama, programmer dari YouTube-nya itu sendiri yang bikin tentang algoritmanya. Kedua, hacker yang menerobos sistem keamanan YouTube terus nyari tahu tuh tentang algoritmanya. Hanya dua itu kemungkinannya. Di luar itu nggak ada satupun orang yang akan tahu tentang algoritma YouTube terlepas dari Tuhan ya guys. Manusia yang tahu tentang algoritma YouTube kecuali YouTube itu memberitahu sendiri ke orang tersebut. Misalnya ada satu orang nih, orang di luar lingkungan YouTube, terus YouTube kasih tahu nih, algoritma kita seperti ini nih. Gue ngerasa itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau itu dikasih tahu berarti ada unsur unfairness, ya, ketidakadilan, karena memberitahukan algoritma kepada satu atau kelompok orang aja. Sementara pengguna atau user YouTube itu kan banyak, jadi itu nggak mungkin. Kalau menurut hitungan gue, nyaris nggak mungkin. Yang ada mereka ini belajar, entah itu dari video orang lain ataupun dari video sendiri, lalu mereka berhitung, mengkalkulasi, dan menganalisa, ternyata algoritmanya ini seperti ini kemungkinan. Tapi itu masih kemungkinan. Seperti yang gue bilang tadi, jangan lupa untuk menjadi kreatif. Oke guys,
Itu update terbaru yang gue bawa, yang disampaikan di sini ya, tentang bagaimana kalian bisa memanfaatkan AI ini, atau kita bisa bilang Copilot yang ada di update terbaru dari Windows 11. Walaupun masih bersifat beta ya. Bagi kalian yang nggak punya PC, kalian masih bisa pakai di aplikasi HP. Kenapa gue bilang? Karena di Microsoft Bing itu udah pakai GPT-4, yang mana mestinya datanya itu 2023 ya. Jadi kalian bisa lihat di browsernya. Oh iya, seperti yang gue bilang kemarin, gue nggak tahu apa udah gue kasih tahu atau belum, di Microsoft Bing yang di browsernya guys, itu bukan cuma chatnya doang ya. Jadi ada AI generator, jadi text to picture. Jadi dari kata-kata menjadi gambar. Nah, itu juga bisa kalian gunakan untuk bikin art atau bikin seni. Dengan cara kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri. Itu milik kalian guys ya, bener. Jadi kalau itu kalian bikin, itu milik kalian. Mungkin kalau kalian pengen lihat nanti apakah AI generatornya ini bagus, gue nggak tahu sih. Gue udah pernah coba, gue bisa bilang hampir sama dengan yang lain. Permasalahannya itu bukan di wajah karakternya, kalau kita bisa bilang tentang anime atau tentang karakter-karakter manusia ya. Tapi seperti permasalahan AI lainnya adalah permasalahannya itu di jari tangan. Jari tangan yang kurang presisi. Tapi itu gue coba waktu dia pertama kali rilis, jadi belum update. Kalau sekarang gue belum coba lagi. Kalau kalian pengen ngelihat gue nyoba, tinggalkan di kolom komentar, nanti kita coba. Oke, bye bye, see you next video. Ha.